Meskipun sudah tinggal di peternakan, namun insting berkelana Peter ini beberapa kali kumat nih. Nah, jadi pada tahun 1751, dia menghilang tuh dari peternakan dan berjalan sejauh puluhan mil hingga sampai di kota Norwich. Peter saat itu sudah berusia 38 atau 40 tahun dan tinggal di peternakan. Warga lokal sudah sangat mengenal Peter sebagai sosok yang ramah dan tidak berbahaya. Namun insting keliarannya tiba-tiba kumat. Suatu hari tanpa sepengetahuan keluarga Van, Peter berjalan meninggalkan peternakan. Dia terus berjalan mengikuti nalurinya, menelusuri jalanan pedesaan, masuk ke dalam hutan, dan melintasi perbatasan wilayah. Dia menghilang selama beberapa hari tanpa jejak, membuat keluarga Van dan warga desa panik mencari kemana-mana. Dan ternyata Peter berjalan sangat jauh hingga mencapai wilayah Norwich, sekitar 130 sampai 150 km dari peternakan tempat tinggalnya. Bagi seseorang yang berjalan kaki tanpa peta dan tujuan di abad ke-18 ini adalah jarak yang sangat jauh. Nah, pejabat lokal dan petugas keamanan Norwich mencurigai Peter ini karena saat itu Inggris sedang berada dalam ketegangan politik pasca pemberontakan Jacobite pada tahun 1745. Ketika ditanyai namanya dan asal-usulnya oleh polisi setempat, Peter sama sekali tidak menjawab dan hanya mengeluarkan suara geraman atau dengusan bingung. Akibatnya, otoritas lokal mengira Peter ini adalah seorang agen rahasia, mata-mata asing, atau gelandangan berbahaya yang pura-pura bisu. Dan otomatis Peter langsung ditangkap dan dikurung di dalam penjara lokal. Tidak lama setelah Peter dikurung, sebuah insiden terjadi. Di sebuah gedung penjara Norwich mengalami kebakaran hebat. Terjadi kepanikan massal di mana para tahanan lain berteriak histeris. Mereka menggedor pintu sel dan panik ketakutan karena asap tebal mulai memenuhi ruangan. Nah, disinilah reaksi anomali Peter. Ketika sipir membuka pintu-pintu sel untuk menyelamatkan para tahanan, mereka mendapati Peter duduk dengan tenang di sudut selnya. Dia sama sekali tidak takut pada api. Malahan Peter tampak terpana, tersenyum, dan menikmati pemandangan kobaran api. Reaksi murni seorang manusia hutan yang melihat elemen alam liar di tengah kepanikan manusia modern. Nah, berita tentang kebakaran penjara ini dan ditemukannya seorang tahanan bisu yang aneh dan tidak takut api menyebarlah ke kota-kota sekitar. Kabar ini akhirnya sampailah ke telinga keluarga Van di Hertfordshire, keluarga peternak yang merawat Peter. James Van langsung bergegas menuju Norwich untuk mengecek apakah tahanan misterius ini adalah Peter. Nah, ketika Van sampai di penjara dan memanggil nama Peter, si Peter langsung mengenali pengasuhnya tersebut. Dia melompat gembira, menari-nari, dan menunjukkan rasa senangnya. Otoritas Norwich yang akhirnya sadar bahwa pria itu adalah Peter, si anak liar yang dibiayai oleh kerajaan Inggris, langsung dong membebaskannya dan menyerahkannya kembali kepada James Van. Jadi untuk mencegah tragedi serupa, Fans berinisiatiflah memesan sebuah kalung besi khusus berlapis kulit yang dirancang agar nyaman dipakai dan tidak mudah dilepas oleh Peter. Pada kalung besi tersebut diukir kalimat instruksi resmi dalam bahasa Inggris kuno. Kalau dalam bahasa kita tulisan itu bertulis Peter, si pria liar dari Hanover. Barang siapa yang mengembalikannya kepada Mr. Van di Hertfordshire akan diberi imbalan atas usahanya. Nah, Peter ini hidup sangat panjang. Dia meninggal secara damai di peternakan pada tahun 1785 dalam usia sekitar 72 tahun. Usia yang sangat tua untuk ukuran abad ke-18. Kerajaan Inggris membiayai hidupnya di bawah pemerintahan 3 raja yang berbeda. Dia dimakamkan di gereja Saint Mary, North Church, di mana makamnya masih terawat hingga hari ini dan dilindungi sebagai warisan sejarah Inggris. Nah, pada tahun 2008, para ahli genetika dan sejarah medis menganalisis kembali lukisan-lukisan Peter di Istana Kensington, seperti bentuk jari, tebal bibir, tinggi badan, dan kelainan neurologisnya. Peneliti menyimpulkan bahwa Peter bukanlah dibesarkan oleh serigala sejak bayi, melainkan dia menderita kelainan genetik kromosom sangat langka yang disebut sindrom Pitt-Hopkins. Sindrom ini menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik atau mental, ketidakmampuan berbicara, bentuk jari yang khas,
Namun penderitanya memiliki kepribadian yang sangat ramah dan ceria. Jadi masyarakat abad ke-18 yang belum mengenal ilmu genetika menyimpulkan kondisi ini sebagai keliaran akibat dibesarkan di hutan. Lalu kenapa fenomena Peter ini disebut eksperimen liar pada abad ke-18? Jadi pada masa itu para filsuf, ilmuwan, dan bangsawan Eropa sedang sangat terobsesi dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang hakikat manusia. Kehadiran Peter secara tidak sengaja menjadi objek uji coba untuk menjawab perdebatan filosofis dan ilmiah terbesar saat itu. Filsuf terkenal seperti John Locke mempopulerkan gagasan tabula rasa, bahwa manusia terlahir seperti kertas putih atau papan kosong, dan seluruh sifat, kecerdasan, serta kepribadian kita dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan. Di mana eksperimennya, para pemikir pada abad ke-18 ingin membuktikan jika seorang anak dibesarkan tanpa pengaruh masyarakat, apakah dia akan tetap punya moral dan akal sehat, atau ia sepenuhnya dibentuk oleh peradaban. Nah, Peter ini dijadikan spesimen hidup untuk menguji sejauh mana peradaban bisa mengukir seorang manusia liar menjadi beradab. Ketika Peter dibawa ke istana, dia dijadikan objek studi berbahasa. Ratu Caroline mempekerjakan para tutor-tutor terbaik untuk mengajarinya berbicara. Namun kegagalan Peter untuk berbicara inilah membuktikan kepada para peneliti saat itu bahwa bahasa bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis, melainkan harus dipelajari pada masa keemasan perkembangan anak. Pada abad ke-18, taksonomi atau ilmu pengelompokan makhluk hidup baru saja berkembang pesat. Tokoh seperti Carl Linnaeus bahkan memasukkan Peter dan anak-anak liar lainnya ke dalam kategori khusus dalam buku sainsnya, yaitu Homo ferus atau manusia liar. Istilah eksperimen di sini bukan berarti Peter dimasukkan ke dalam laboratorium tertutup dengan tabung reaksi, melainkan eksperimen sosial dan pedagosis atau pendidikan di dunia nyata. Sayangnya eksperimen ini tidak berjalan dengan etis, karena Peter diperlakukan layaknya peliharaan eksotis atau bahan tontonan bagi para bangsawan di istana Saint James. Tokoh-tokoh besar seperti sastrawan Jonathan Swift dan Alexander Pope bahkan menulis satir yang mengejek bagaimana kalangan istana memanfaatkan Peter demi gengsi dan rasa penasaran intelektual belaka. Pada akhirnya eksperimen ini dianggap gagal pada zamannya karena Peter tidak bisa berubah menjadi bangsawan terpelajar seperti yang mereka harapkan. Namun bagi sejarah sains, kasus Peter memberikan pelajaran pertama tentang pentingnya stimulasi masa kecil dan batas kemampuan adaptasi otak manusia. Ini memang unik ya, tapi di sisi lain saya malah berpikir, kenapa di Eropa pada abad pertengahan banyak kasus yang serupa dengan Peter ini? Bukan sebagai anak liarnya, tapi sosok seseorang yang muncul loh secara misterius. Seperti video kemarin yang saya bahas tentang kemunculan sosok pria misterius yang bernama Kaspar Hauser, yang kurang lebih banyak kesamaan juga dari historis Eropa abad pertengahan ini. Seseorang yang selalu ditemukan dalam keadaan berbeda dengan zamannya, yang munculnya entah dari mana, asal-usulnya tidak jelas. Saat ditemukan pastinya dalam keadaan yang berbeda dengan manusia pada umumnya, entah itu dari sifatnya atau bahkan kondisi fisiknya. Awalnya saya sempat berpikir bahwa kasus yang serupa ini sengaja dibuat hanya untuk sebagai sindiran kepada pihak tertentu. Bahkan saya sempat berdiskusi dengan ChatGPT. Nah, beginilah jawabannya. Jadi fenomena seperti Peter dan Kaspar Hauser ini katanya bukan sekedar dongeng biasa, melainkan sebuah fenomena yang sengaja dibesarkan oleh media, filsuf, dan politisi pada zamannya. Namun selain unsur sindiran atau rekaan, ada kombinasi alasan ilmiah, kondisi sosial, dan politik mengapa sosok anak misterius ini selalu muncul menjadi heboh di Eropa pada era pencerahan hingga abad ke-19. Seperti fenomena Kaspar Hauser, banyak yang percaya Kaspar sebenarnya adalah putra pangeran yang sengaja disembunyikan demi konspirasi tahta kerajaan Baden. Kisahnya dibesarkan oleh kelompok oposisi politik untuk membongkar kebusukan dan kejahatan rahasia keluarga kerajaan. Peter the Wilboy ini, di mana sastrawan besar seperti Jonathan Swift menggunakan kisah Peter untuk mengejek kaum bangsawan Inggris. Swift menulis satir yang intinya seperti ini, anak liar dari hutan ini justru lebih jujur dan bermoral daripada para bangsawan istana yang pura-pura beradab, padahal penuh tipu daya.
Nah, ketika ada anak seperti Kaspar Hauser dan Peter muncul, para pemikir menyambut mereka bagaikan laboratorium hidup. Cerita mereka dibesarkan oleh Peirce dan Akademi Sains. Karena publik Eropa saat itu sangat dahaga akan jawaban-jawaban filosofis tersebut. Jadi pada abad ke-18 dan ke-19, industri koran cetak di Eropa sedang meledak pesat. Industri media baru ini menyadari bahwa kisah misteri, anak liar, dan konspirasi bangsawan adalah umpan klik atau clickbait zaman dulu yang paling laku dijual. Media sengaja membumbui dan membesarkan cerita-cerita ini agar koran mereka laku keras. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal menurut saya. Tentang realita tragis dari penyandang disabilitas dan anak terbuang. Jika ditinjau dari kacamata medis modern, mayoritas anak liar ini bukanlah anak ajaib atau rekaan 100%, melainkan mereka adalah korban penelantaran. Di Eropa masa itu, stigma terhadap anak yang menderita autisme berat, Down syndrome, atau gangguan saraf seperti sindrom Pitt-Hopkins pada Peter sangatlah buruk. Banyak keluarga miskin maupun kaya yang membuang anak-anak berkebutuhan khusus ini ke hutan atau mengurung mereka di basement, seperti dugaan kasus Kaspar Hauser. Ketika anak-anak ini ditemukan dalam keadaan tidak bisa bicara dan bertingkah aneh, masyarakat yang belum paham ilmu medis langsung menganggap mereka sebagai anak yang dibesarkan serigala atau manusia liar. Belum lagi di era itu hidup di masa kerajaan kan? Seperti yang kita tahulah sepanjang sejarah Eropa, tidak sedikit kasus-kasus aneh pada masa itu. Yang berkemungkinan kasus ini berakar seperti dari perebutan tahta kerajaan. Nah, ini menurut saya masuk akal pada kasus Kaspar Hauser yang saya bahas di video sebelumnya. Kalau penasaran dengan kisahnya, teman-teman bisa klik videonya di akhir video nanti. Ini menurut pandangan saya. Jadi gimana menurut kalian? Kalau pembahasan ini menarik, gimana kalau kita bahas untuk segmen selanjutnya tentang misteri dua pangeran, kedua anak yang hilang begitu saja dari muka bumi dan tidak pernah terlihat lagi hidup-hidup. Jadi gimana menurut kalian kisah tentang Peter the Will Boy ini? Silahkan tulis di kolom komentar.